روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقط لغوا ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته وأحكاما شرعية مقياسا لأعماله ومصدرا لأحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصحاب القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada siang hari ini kita mengawali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman inilah yang akan bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Dengan iman ini pula para jamaah kita mampu untuk menggerakkan diri kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangnya. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa din Islam ke muka bumi ini, sehingga siapapun manusia di dunia ini termasuk kita para jamaah yang mau menggunakan apa yang diwariskan baginda Rasul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar dalam hidupnya, sebagai pijakan dalam hidupnya, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Di dunianya bahagia, di akhiratnya dimasukkan surganya Allah. Semoga kita masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, mari kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita, dengan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kapanpun dimanapun kita dipanggil oleh Allah benar-benar dalam kondisi beriman dan bertakwa, sehingga kita punya hak untuk masuk surganya Allah. Para jamaah rahimakumullah, Allah Rabbul Alamin menjelaskan kepada kita sebagai manusia di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hasr 1-3, bagi kita sebagai manusia ini harus dijadikan pegangan agar kita tidak menyesal pada saat kita meninggalkan dunia ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Para jamaah rahimakumullah, wal 'ashri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya akan rugi kata Allah. Illa kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihah, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati masalah hak, yakni masalah Islam dan masalah kesabaran. Para jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah bersumpah atas nama waktu. Di dalam berbagai macam penafsiran termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Hasr di sini adalah masa di mana manusia berlangsung hidup di muka bumi ini. Atau dengan istilah lain adalah waktu yang Allah berikan kepada kita para jamaah hidup di muka bumi. Ingatlah para jamaah bahwa manusia itu tidak selamanya di muka bumi. Kita akhirnya satu persatu akan meninggalkan dunia ini. Makanya Allah bersumpah demi waktu yang Allah berikan untuk kita semuanya, demi umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Para jamaah rahimakumullah, baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya bahwa usia umatnya, termasuk kita di dalamnya, usia umat Rasul Muhammad SAW itu yang banyak antara 60 sampai 70.
Di luar itu ada, tapi sedikit para jamaah. Bagi Rasul menyampaikan dalam hadisnya, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa qalilun ma yatajawazu dzalika." Rawahu At-Tirmidzi. Usia dari umatku, kata baginda Rasul, baina sittin ila sab'in, di antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa qalilun, dan sangat sedikit, mayyatajawazu dzalika, yang di luar dari yang demikian. Para jemaah rahimahullah, mari kita refleksi. Kalau kebanyakan umat akhir zaman atau umat baginda Rasul itu hanya 60 sampai 30, berarti seandainya kita pada saat ini usianya adalah 55, bisa jadi 5 tahun lagi Allah panggil. Ini harus selalu kita sadari, kita pahami. Sementara ketika kita dipanggil oleh Allah, tidak bisa kembali ke muka bumi ini lagi. Kemudian Allah jelaskan pada ayat berikutnya, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia itu adalah rugi kecuali dagangannya tadi. Kenapa di sini Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu kalau yang tidak beriman akan rugi? Karena Allah berikan kesempatan di muka bumi ini bisa jadi 60 tahun sampai 70 tahun atau 80 tahun, tapi tidak bisa menjadikan dia masuk surganya Allah. Itu ruginya pada jemaah. Para jemaah bagi makhluk, karena Allah menciptakan kita ini ternyata bukan untuk menghamba kepada nafsu, bukan untuk melampiaskan nafsu, tapi ternyata Allah jelaskan bahwa kita diciptakan Allah itu untuk beribadah kepada Allah dan yang dipanggil adalah seluruh manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Pada jemaah rahimahullah, di ayat ini Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nas, yang dipanggil adalah manusia. Tidak hanya orang yang beriman, tidak hanya orang yang Islam, seluruh manusia, muslim, kafir, semua sebenarnya aslinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena ayat ini menjelaskan, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, beribadahlah, sembahlah rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kamu agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Para jamaah rahimahullah. Jadi posisi manusia itu diciptakan di muka bumi ini sebenarnya untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, bukan mensekutukan Allah. Tuhannya hanya Allah semata, bukan yang lain. Sehingga ketika manusia itu tidak beriman kepada Allah, maka dia terkategori rugi. Di ayat lain Allah masih menjelaskan tentang kenapa manusia itu dikatakan rugi, manakala tidak beriman. Iman itu pada jamaah lawannya adalah kafir. Allah menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 39 bahwa aktivitas orang kafir itu akan percuma di hadapan Allah di akhirat kelak. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhum'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab." Ini sebagai pegangan kita berjamaah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, a'maluhum, aktivitasnya, perbuatannya, amalnya, kasarabin, seperti fata morgana nanti di akhirat, biqi'atin, yang di padang pasir.
Kalau kita berada di padang pasir, di terik yang panas, seolah-olah ada air yang mengalir, tapi berupa fata morgana. Yahsabuhu dhama'an ma'an. Yang kata Allah dianggap oleh orang-orang yang sedang kehausan itu air. Hatta idza ja'ahu, kemudian orang-orang yang kehausan tadi mendatanginya, lam yajidhu syai'an, ternyata tidak ada apa-apa. Bahwa Allah yang dia dapatkan justru Allah indahu, di sisi mereka. Fawafahu hisabahu, dan kemudian memberikan catatan amal perbuatan di dunia ini. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat hisabnya. Jemaah rahimahullah. Jadi bagi orang kafir itu walaupun dia menyumbangkan hartanya miliaran pada jemaah, maka di sana akan jadi fata morgana, tidak ada artinya. Syarat utama amal akan wujud di akhirat kelak harus beriman. Makanya iman ini harus tetap berada di dalam kalbu kita sampai kita mati. Kita melaksanakan sholat, puasa, semuanya kita laksanakan ini, kalau iman kita tidak ada, maka akan hilang percuma, menjadi fata morgana. Para jamaah rahimahullah, ini penjelasan oleh Allah. Sedangkan Allah adalah Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Pasti benarnya karena Quran yang mengatakan. Jika para jamaah rahimahullah, jelas ketika manusia tidak beriman, maka dia akan termasuk orang yang rugi. Di muka bumi diberi kesempatan 70 tahun, 80 tahun, ternyata kembali kepada Allah, justru masuk ke dalam neraka Allah selama-lamanya. Terakhir para jamaah rahimahullah, iman itu para jamaah, iman itu harus diucapkan di lisan, kemudian diyakini dalam hati, wujud dalam perbuatan. Kalau kita mengatakan saya iman kepada Allah, malaikat Allah sampai hari akhir, tapi tidak wujud dalam perbuatan, tidak berpengaruh dalam perilaku kita, maka iman kita ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Sementara para jamaah Allah, untuk membuat iman kita berpengaruh itu perlu dilatih. Misalkan para jamaah, ketika kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah memberikan kepada kita petunjuk berupa Al-Quran Karim. Pada saat Allah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Karim kita diperintahkan untuk sedekah, untuk infak, maka kita harus berpikir bahwa kalau Allah memerintahkan saya infak, kenapa saya tidak melakukan itu? Orang yang yakin tentang akhirat, sementara dia yakin juga bahwa infak sedekah itu bisa menghalangi api neraka. Orang yang yakin, maka perilakunya akan sesuai dengan keyakinannya. Tapi kalau tidak yakin, walaupun dia ngerti, maka dia tidak mau melakukannya. Ketika manusia paham bahwa sholat perintah Allah, orang yang yakin bahwa sholat itu nanti berguna di akhirat kelak, dan dia yakin adanya hisab, dia yakin adanya surga neraka, maka tidak mungkin dia meninggalkan sholat. Jadi ada hubungannya keimanan dengan ketakwaan para jemaah. Makanya ketika orang mengaku beriman, kemudian tidak menjalankan syariatnya Allah, maka imannya tidak dianggap oleh Allah. Dan nanti di akhirat dia merasa beriman, ternyata dia tidak terdapat beriman. Contoh yang terakhir para jemaah, kalau kita percaya bahwa di kabel listrik itu ada arus, maka perilaku kita pasti tidak mau memegang kabel tadi. Itu orang yang yakin bahwa di kabel ada arus listrik. Tapi ketika orang tadi tetap mau memegang kabel tadi, berarti dia tidak percaya bahwa di kabel itu ada arus listrik dan menyebabkan orang yang memegang akan mati. Itu gambaran iman. Sehingga para jemaah, sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala rabbika, Allah juga bersumpah demi Rabb, demi Allah, demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak dianggap beriman kepada Allah. Hatta yuhaqqimuka, hingga kamu menjadikan baginda Rasul sebagai hakim, memutus perkara. Baginda Rasul maknanya Quran dan hadis. Fi ma shajara bainahum, terhadap segala sesuatu yang kamu perselisihkan di muka bumi ini. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak terdapat dalam diri kalian harajan mimma qadaita, keberatan sedikit pun tidak ada pada jamaah. Itu saling taslima. Jadi orang yang beriman itu semua yang di Quran dan di hadis itu langsung kata benar, dan dia berusaha maksimal menjalankannya sampai pada saatnya Allah memanggil kita. Itu baru dikatakan imannya nanti akan berpengaruh di akhirat kelak. Semoga kita bisa menjadikan iman kita mempengaruhi perilaku kita, sehingga Allah akan terima iman kita dan kita akan diselamatkan dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku lakukan hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara dinal islam wa hdul man khadara al muslimin. Allahumma jabbar tatana hati amin rabut ma'innatan wa sahidul burudan lil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum